Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Quinza Salsabila. Saya dari kelas 4A. Saya akan bercerita tentang asal-usul kota Banyuwangi. Teman-teman, sudah ada yang tahu belum tentang cerita ini? Bagi yang belum, yuk simak baik-baik. Asal-usul kota Banyuwangi. Dahulu kala di Provinsi Jawa Timur terdapat sebuah kerajaan. Kerajaan itu dipimpin oleh raja yang bijaksana. Raja itu mempunyai putra bernama Raden Banterang. Ia mempunyai hobi berburu. Pada suatu hari, ia menemukan mangsa yang besar. Ia mengejarnya sampai ia meninggalkan anak buahnya di belakang. Dia pun beristirahat di pinggir danau. Saat sedang santai beristirahat, ia mendengar suara teriakan gadis di balik pohon. Tiba-tiba muncullah seorang gadis di balik pohon itu. Ia pun menghampiri gadis itu dan berkata, "Bidadari hayangan atau manusiakah Adinda?" Gadis itu pun menjawab, "Saya seorang manusia, Tuan." "Siapakah nama Adinda?" "Namaku Raden Banterang." "Namaku Surati, Tuan. Saya dari kerajaan Kalungku. Saya berada di tempat ini karena menyelamatkan diri dari serangan musuh." Lalu Raden Banterang pun mengajak Surati untuk tinggal bersamanya. "Apakah Adinda bersedia untuk tinggal bersama saya? Hidup di hutan begini sendirian tentu akan bahaya bagi seorang putri seperti Adinda." Baiklah, Tuan." Surati pun setuju dengan ajakan Raden Banterang. Raden Banterang mengajak Surati ke istana. Di sisi lain, selain cantik, Surati pun mempunyai pribadi yang ramah. Keramahan Surati membuat Raden Banterang berani mempersunting Surati. Pada suatu hari, saat Surati sedang berjalan di luar istana, dia dipanggil oleh pria lusuh. Pria lusuh itu berkata, "Hei Surati, putri dari kerajaan Kalungku." Surati pun terkejut dan dia menghampiri pria lusuh itu. "Siapakah, Tuan? Kau tidak mengenali suaraku?" "Ah, kakak Rupaksa. Ah, syukurlah ternyata kakak masih hidup." "Ya, aku masih hidup. Ini adalah saat yang tepat untuk balas dendam, Surati." "Maaf kak, aku tidak setuju. Balas dendam tidak akan memperbaiki masalah." "Baiklah jika kau keras kepala. Bawalah pita kepala ini, disimpanlah di bawah bantal, agar kau ingat rumah kita dulu." Baiklah. Sesampainya di rumah, Surati menyimpan ikat kepala itu di bawah bantal. Dia menunggu Raden Banterang untuk pulang dan menjelaskan pertemuannya dengan Kak Rupaksa. Ia menunggu di pinggir danau. Raden Banterang saat perjalanan pulang dipanggil oleh pria lusuh itu, yang tak lain adalah Kak Rupaksa. "Hei Raden Banterang, ada yang sedang merencanakan hal buruk padamu, yaitu istrimu. Ia membawa ikat kepala di bawah bantal. Jika kau tidak percaya, ceklah di bawah bantal istrimu." Mendengar hal itu, Raden Banterang pun terkejut dan bergegas pulang ke rumah untuk mengecek hal kebenaran yang terjadi. Dan ternyata benar, ada pita ikat kepala di bawah bantal istrinya. Raden Banterang pun marah besar. Ia mencari Surati. Saat Surati bertemu, ia pun marah dan teriak kepada Surati, "Hei Surati,
Apakah ini balasanmu terhadap kebaikan yang aku berikan padamu? Tidak, Tuan. Saya bisa jelaskan. Saya tidak balas dendam. Tidak mungkin saya begitu. Aku tidak percaya. Ini buktinya, sebuah ikat kepala kerajaanmu. Tidak, Tuan, aku tidak bisa begitu. Aku hanya jujur. Aku tidak percaya. Bersumpahlah jika engkau jujur. Baik, Tuan, aku akan bersumpah. Jika danau ini jernih dan harum baunya, itu berarti Adinda tidak berbohong. Tapi jika tetap keruh dan berbau busuk, itu berarti Adinda berbohong. Selamat tinggal Kakanda. Adinda Surati pun melompat ke dalam danau itu. Seketika itu, air menjadi jernih dan harum baunya. Raden Banterang pun menyesal. Ia pun menyesal akan perbuatannya. Namun itu sudah terlambat. Sejak saat itu daerah itu disebut dengan nama Banyuwangi. Banyu yang artinya air dan wangi yang artinya harum. Pesan moral dari cerita ini adalah janganlah pernah berburuk sangka sebelum mengetahui hal yang sebenarnya terjadi. Jadi itu ceritanya teman-teman. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.